Nah, sekarang identitas baru. Tadi identitas lama. Sekarang kita loncat ke identitas baru. Ciri-ciri identitas baru itu dia memberdayakan dan membuka peluang. Ada opportunity, ya, selalu ada oportunitas, ada kesempatan. Dan selaras dengan tujuan hidup. Ya. Nah, kembali kan di sini ada kata-kata tujuan hidup, makanya nanti teman-teman refleksi lagi, introspeksi lagi. Tujuan hidupnya ke depan mau apa sih? Mau jadi apa gitu. Visi misi gitu. Visi misinya. Ya. Tadi kan tujuannya misalkan GPS Bali gitu ya. Ya udah. Berarti identitasnya nanti tujuannya ya tinggal di Bali gitu misalkan, ya. Dan bisa terbang betul. Ya. Kemudian ciri berikutnya berbasis keberanian dan rasa mampu. Nah, jadi base-nya berani, bukan takut, bukan ragu-ragu, bukan malu gitu ya. Dan dibangun atas kesadaran, bukan respon otomatis. Kalau kemarin-kemarin kan kita biasanya respon otomatis nih. Misalkan disuruh ngangkat galon gitu. Langsung reaksinya gimana? Itu kan respon otomatis. Tapi sekarang kita dibangun atas kesadaran. Gitu. Kita punya identitasnya berdasarkan kesadaran kita. Ya. Prinsipnya identitas baru itu sederhana, ya. Dia harus sederhana mungkin. Kenapa? Supaya pikiran kita mudah menangkapnya, spesifik dan bisa dibuktikan dengan aksi kecil. Ya. Contoh nih, saya kasih contoh. Saya tuh orang yang bertanggung jawab. Kan sederhana tuh. Yang ditekankan sini adalah bertanggung jawab. Ya, sederhana, spesifik. Saya orang yang disiplin. Gitu. Saya berani. Ya, saya menghargai diri sendiri. Saya fokus. Bisa tuh. Ini contoh-contoh identitas baru. Gitu. Ya. Bisa ngerti ya, gampang ya. Bisa dipahami ya. Nah, langsung latihan lagi nih. Identitas baru apa yang teman-teman ingin? Ingin apa sudah? Boleh sudah atau ingin? Mungkin belum kan, ada yang belum. Ya. Atau sedang dibangun juga boleh, yang sedang. Yang jadi 2 boleh? Boleh. Boleh. 1 atau 2. Boleh. 1 dulu boleh. Ya. Identitas barunya. Misalkan contohnya aku nih berani gitu. Aku rajin. Aku nih orang yang konsisten. Aku orang yang berani. Aku yang orang komitmen. Kalau di tabelnya Hawkins udah lihat lagi belum? Berani itu power. Ya, udah power. jembatan ke power. Transisi antara Force dan power. Itu berani. Iya. Jadi energinya udah masuk di level atas. Iya. Ya. Kalau belum ketemu, tanya lagi ke diri sendiri gitu ya. Tarik nafas dulu, boleh sambil megang dada, jantung, karena kita bisa ngobrol kok sama diri kita sendiri gitu. Saya mau jadi apa sih? Kamu nih mau ngapain? Kamu bisa panggil nama sendiri gitu ya. Misalnya Tuk dan Tuk, lu mau jadi apa sih? Ngobrol aja sama diri sendiri sambil megang jantung di sini. Jadi dia akan respon kok. Kan ada aku sejati di dalam diri kita. Gitu. Jadi Spider-Man. Tadi ciri-ciri identitas baru. Ciri. Saya mau nulis dulu Pak ini. Nggak apa? Saya rajin. Berarti saya rajin. Identitas. Sederhana, spesifik, bisa dibuktikan dengan aksi kecil. Nah ini nanti nih, aksi kecilnya nih, small habits-nya nanti, kebiasaan rutinitas barunya nanti apa? Ketat ya, betul gitu ya. Ini Nanti nggak ada tisu ya? Nggak tuh. Terus pagi. Betul. Iya. Ini saya ambil buku.
itu ini udah punya identitas baru. Selamat. Keren. Agar kamu berapa dewek jadi ya dia mau mana? Mau berdalam. Berani. Iya ya. Ambil dia kode kacang berani dia. Berani ya sama ya. Berarti yang kalau ingin, berarti kalau gue ingin biasanya. Iya. Bahasa ingin aja. Hmm. Sebutan aja. Sama sama gue Yang yang di belum sana. kita tahu saya pengen jadi. Nggak apa-apa. Ini apa pengen sama? Itu kan ini nggak apa-apa. Sama Kan kita juga emang saya juga identitas kita lagi baru. belajar. Saya juga sedang menjadi versi aku kedua juga gitu. Kita sama-sama belajar. Saya juga menuliskan identitas baru saya. Saya adalah orang yang berani gitu ya. Bijaksana, terus rajin ibadah Jadi misalkan boleh. Kalau yang begini termasuk hal yang baru nggak Pak? Iya, bisa juga. Bisa nih, itu ada di atas. Namanya juga identitas baru kan. Nih, Nanti jantung nih dikenal sebagai apa? Misalkan jantung yang baru tuh dikenal sebagai apa? jantung men. Jadi jadi RW itu jatuh RW. Karena jantung udah ngomongnya udah ngegas, udah berubah. Itu versi baru lu. Kita sadar begini ya. Yang gitu. Jantung yang bijaksana Nah, jantung gitu. berubah. Yang dikenal nanti legasinya apa nih kalau orang disebut nama jantung langsung jantung yang Rajin. rajin, jantung yang gesit, jantung yang Bisa apa? bijaksana. Rajin. Itu identitas baru. Jadi kenal nama jantung terus ada nama tambahannya apa nih? Si jantung yang rajin tuh. Si jantung yang baik hati dan tidak sombong. Gitu. Itu namanya identitas baru. Jadi legasinya gitu. Melehoi. Gitu. Identitas nama lu melehoi. Nah, yang lama nanti mau dibuat Kita nggak bisa misalnya suka cepat emosi atau cepat apa, kita bisa mengidentitas, kita ingin nih saya adalah orang yang tenang, kan enak tuh, tenang, saya adalah orang yang bijaksana. Tuh di situ aja kita udah mengafirmasi diri kita sendiri, kita otot-ototnya kita semua ya begitu, tiba-tiba kita jadi orang yang tenang, yang sabar, yang bijaksana. Itu bagus sekali itu kalau kita sering tulis. Oke. Ada yang mau bertanya? Lanjut dikit lagi. Nah, ini kuncinya. Ini kan kunci itu pasti lebih kecil dari lubang kuncinya. Tapi dengan kunci kita bisa membuka pintu dan bisa mengakses ke masa depan gitu. Makanya kunci buat membangun versi aku yang kedua nih ya, kita akan buat kebiasaan kecil yang baru gitu. Contoh nih, misalkan kalau identitas barunya saya orang yang disiplin misalkan, contohnya aktivitasnya nanti kita bikin aktivitas bintang 5, dan aktivitas kecilnya contohnya bangun 5 menit lebih awal atau 10 menit, atau silakanlah kalian senyamannya gitu ya, atau datang tepat waktu ya. Nah, aktivitas bintang 5 ini nanti teman-teman bisa bikin kolom ya. Tahu kan tabel kolom gitu, yang kolom pertama bintang 1, kolom kedua bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Bintang 5 ini yang paling penting dan punya efek kepada kesuksesan kalian. Kalau bintang 1 yang nggak ada efeknya sama sekali. Misalkan Andri pengen sekolah lagi, berarti masuk bintang 5. Kenapa? Itu karena akan berpengaruh kepada kesuksesan saya di yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang gitu. Gitu ya. Jadi semua hal, aktivitas yang penting yang punya efek ke depannya itu bagus gitu ke diri saya, identitas baru saya, itu taruh di bintang 5. Gitu. Makin kecil bintang 4, bintang 3, bintang 2 misalkan kayak bintang 1 misalkan ya kayak nonton TV. Ada nggak sih manfaatnya nonton TV? Scroll TikTok misalnya. Games. Ya silakan kalian baca koran misalkan. Ini bukan masalah benar salah ya. Kita bisa mengklasifikasikan mana aktivitas yang mensupport identitas baru saya dan mana yang tidak. Gitu. Tujuannya itu.
Ya, nanti bisa bikin kolom-kolomnya. Ya. Jadi maksudnya aktivitas bintang 5 kayak lu membagi segala aktivitas lu nih Cok, terus dihubungin dengan goals lu. Misalnya goals lu pengen apa ya? Kaya. Pengen punya Maka misalnya aktivitas bintang 5-nya itu Rajin ya, bekerja. rajin, ini Dodi, nabung, nah, misalnya aktivitas bintang 4-nya apa? Ya sharing-sharing sama teman-teman dengan gitu, atau sampai ikut workshop gitu misalkan. ikut workshop, Nah, latihan, baca buku juga baca buku. boleh. Nah, sampai itu semakin kecil bintang semakin kecil Yang nggak penting. value-nya gitu, nilainya aktivitas lu. nggak mendukung. Iya. Yang nggak mendukung. Yang Bintang 1 ngobrol sama Ibeng gitu. Kurang itu bintang 1. Ini bintang 5 nih kita lihat. Bintang 5 Cakep. Ini bintang 7. Itu dong. Bintang 7 satu kuih. Bintang satunya ini yang lu harus waspadain. Ini sebelahnya nih. Lu tuh berarti bintang 0. Ya nanti bikin ya teman-teman, bikin kolom gitu. Definisin mana bintang 1. Jadi mungkin atasnya orang begini, bintang 5, terus ini goalsnya apa, terus bawahnya indikator-indikator itu. Iya. Jadi indikator aktivitas itu sendiri. Boleh deh. Silakan kreasinya di ini gitu ya. Kalau dulu sih saya bikin tabel kayak gitu. Ya. Ya, keren tuh, keren. Ya. Dan nanti setiap bintang itu kita bikin kebiasaan kecilnya Oke. gitu. Misalkan tadi kan identitasnya saya orang yang disiplin. Apa nih kebiasaan kecilnya? Di sini contohnya bangun pagi, baca buku misalkan, ini kan bangun 5 menit ya udah dimanfaatin buat baca buku gitu. Atau misalkan mau Punya kok. meditasi, mau zikir, mau apa silakan. Mau berdoa gitu ya, mau Enak banget tuh. gitu. Udah sholat subuh Dulu meditasi. meditasi, berdoa gitu ya, introspeksi gitu. Atau menulis juga, menulis hari ini mau ngapain gitu ya. Hari ini mau ngapain, Agenda. terus bikin agenda. Hari ini dari jam sekian saya mau ngapain. Nanti kalau udah habis kerja saya mau ngapain gitu ya. Gitu. Boleh tuh dibikin agenda. Jadi hari ini bisa kita planning gitu. Iya. Kita repetisi selama 7 hari. Iya, kita repetisi selama 7 hari, 7 malam. Malamnya tidur. Ya. Ini lagi gimana? Lagi Kemang, jalan Kemang. Nah, kenapa kita perlu repetisi? Kenapa kita perlu ulangin aktivitas-aktivitas ini? Itu sebenarnya nanti kalau dalam ilmu neuroscience gitu, kita sedang membangun jaringan saraf baru di otak kita. Kan otak kita nih secara fisik sama kan? Ya kan setiap manusia nih kita punya otak sama gitu ya. Yang bedain apa? Isinya. Ya? Isinya beda, hasilnya nanti juga beda, perilakunya beda, topengnya beda, value-nya beda, ya kan semuanya beda. Bahkan orang yang namanya sama aja Iya. bisa beda hasilnya, bisa beda nasibnya, Iya. ya kan? Satu guru, Satu orang tua aja juga bisa beda nasibnya, nasibnya. gitu. Kenapa? Makanya itu kita perlu melakukan repetisi ini untuk membangun sebuah program baru. Itu tadi kan perlu diinstal, dan diinstalnya itu kan taruh di hard disk, ya kan? Nah, untuk menaruh di hard disknya itu dia perlu tempat. Nah, maka itulah perlu dilatih, gitu, ya. Oke, Jalur saraf. ya neural pathway itu jalur. Sinyal bagian otak satu, bagian otak yang lain. Kalau teman-teman pernah ngelihat pohon yang daunnya rontok, Iya. ya, saraf kita tuh sebenarnya mirip dengan bentuk Iya. pohon-pohon yang bercabang. Itu neuron saraf juga seperti itu. Atau kalau ngelihat kilat rambatan gitu, zrrt, itu kan mirip neural pathway. Kalau jalan semut di antara. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau dulu kita sebut mikrokosmos. Gitu. Jadi yang ada di alam semesta itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita.